Baik, jadi berdasarkan arahan dari Ibu Ketua SJMF Pascasarjana bahwa setiap semesternya Pascasarjana akan melakukan evaluasi, di mana program evaluasi ini nantinya datanya akan digunakan untuk evaluasi diri dan kepentingan-kepentingan lainnya terkait akreditasi. Jadi di sini kita nanti setiap semesternya akan melakukan 2 buah survei. Yang pertama yaitu survei evaluasi proses belajar mengajar. Link surveinya sebagai berikut: https://bit.ly survei pasca genap. Yang kedua, survei kepuasan pengguna. Pengguna ada 3 yang secara intern perlu dievaluasi: kepuasan pengguna mahasiswa, dosen, dan admin. Jadi yang hari ini kita presentasikan terkait dengan mahasiswa. Linknya yaitu https://bit.ly skp pasca USK. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyebarkan flyer yang akan dibagikan oleh SJMF untuk mahasiswa mengisi survei ini, ataupun nanti slide presentasi ini juga bisa di-share juga oleh SJMF ke program-program studi untuk disebarkan ke mahasiswanya. Selain melalui link ini, link yang saya sebutkan tadi, ada juga di website Pascasarjana sendiri sudah tersedia. Di situ ada menu beranda profil dokumen SJMF, SJM, dan survei. Jadi nanti teman-teman mahasiswa dan mahasiswi bisa klik di bagian survei, ada 2 link survei yang kita maksud tadi di sini. Masa pengisian survei kita mulai hari ini hingga 5 Agustus 2021. Namun nanti apabila ada perpanjangan pengisian KRS, bisa saja ini kita sesuaikan dengan perpanjangan waktu. Kenapa diikat dengan KRS? Karena mengingat memang survei agak sulit mendapatkan responden yang memenuhi kuota yang diharapkan, maka kebijakannya kita minta supaya teman-teman mahasiswa dan mahasiswi bisa melengkapi survei sebelum mengisi KRS, dan bisa juga pada saat pengisian KRS. Dalam survei ini ada istilah token nantinya, di mana token itu adalah NIP atau NPM dari masing-masing mahasiswa atau mahasiswi Pascasarjana. Jadi sistem survei yang kita gunakan ini sistem survei yang udah stabil, jadi kita menggunakan template sistem survei tersebut. Kita tidak mengirimkan via email tokennya, tapi kita gunakan NIP dan NPM mahasiswa-mahasiswi masing-masing untuk mengisi survei. Terus pada survei kali ini berbeda dengan survei EPBM sebelumnya dan survei SKP lainnya. Survei ini bisa disambung di lain waktu selama masa pengisian survei. Artinya mengingat ada mata kuliah, ada program studi tertentu di semester genap ini yang mahasiswa itu perlu memberi respon terhadap tim pengajar yang bisa jadi timnya itu ada 4 orang, 8 orang, bahkan ada yang 29 orang dalam satu semester perlu diberi masukan dan direspon proses belajar mengajarnya. Jadi mengingat banyaknya yang perlu direspon, kita buat kebijakan supaya nantinya mahasiswa dan mahasiswi bisa mencicil survei ini sehingga bisa dilengkapi sebelum pengisian KRS. Bagaimana nantinya untuk melanjutkan survei? Misalkan kita mau sambung di waktu yang lain, selain hari ini waktu kita buka survei, nanti ada menu lanjutkan nanti. Jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi bisa klik lanjutkan nanti. Nanti akan muncul di sini diminta nama kita. Terus kita buat password baru. Password baru ini
sebaiknya isi aja NIP atau NPM Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, ataupun boleh kata sandi lainnya. Nah, yang paling penting itu adalah alamat email yang valid. Nah, saran saya gunakan alamat email Unsiah supaya kita nggak ragu juga bahwa email itu akan masuk. Jadi setelah ini diisi, teman-teman mahasiswa-mahasiswi akan mendapatkan email di mana di situ ada diterakan link untuk melanjutkan survei. Nanti akan saya ilustrasikan setelah saya presentasi ini. Berikutnya bantuan untuk permasalahan survei. Mungkin ada barangkali ada teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang belum mendapatkan sosialisasi pada hari ini, mungkin karena ada kesibukan atau pekerjaan. Jadi nanti bisa menghubungi melalui email sjm.pascasarjana@unsia.ac.id atau melalui nomor WhatsApp yang tertera di sini. Baik, sekali lagi informasi-informasi ini insya Allah akan disebarkan melalui flyer yang akan disiapkan oleh SJM Pascasarjana, dan slide ini juga nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Berikutnya saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana isi surveinya dan apa-apa saja yang akan direspon. Saya share screen kembali untuk websitenya. Di sini Bapak Ibu kita buka website Pascasarjana Unsia ACID, lalu pilih menu survei. Kita mulai dengan evaluasi proses belajar dan mengajar. Nah, di sini token yang diminta adalah seperti tadi kita sebutkan, tokennya adalah NIP mahasiswa-mahasiswi masing-masing. Kita misalkan lalu diklik lanjut. Di sini ada pengantar dari Bapak Direktur Program Pascasarjana. Lalu berikutnya mengisi identitas. Yang pertama perlu diisi itu program studinya. Nah, kita misalkan Doktor Ilmu Teknik, klik berikutnya. Nah, di sini mata kuliah, di sini ada istilah dosen 1, dosen 2, 3, 4, hingga berikutnya. Nah, ini kita sudah dapatkan data dari UPT TIK, berapa orang dosen yang mengajar, dan mata-mata kuliah apa saja yang diasuh pada program studi yang ada di Pascasarjana. Yang pertama mata kuliah, misalkan memilih mata kuliah ini, analisis kualitatif dan kuantitatif. Nah, terus perlu merespon dosen pertama, misalkan dosennya Profesor Dr. Insinyur Husaini MTI IPU. Nah, di sini kita ikuti instrumen yang sudah disiapkan oleh SJM Pascasarjana. Yang pertama ditanya tentang materi kuliah yang telah disiapkan dengan baik sesuai rencana pembelajaran dan didukung perangkat pembelajaran RPS, kontrak kuliah, handout, atau modul. Terus berikutnya isi materi perkuliahan sudah sesuai dengan deskripsi pada kurikulum dan ekspektasi Anda. Terus dosen dapat menerangkan bahan ajar secara efektif, terstruktur, dan terorganisir dengan baik melalui sistem daring. Berikutnya, bahan ajar selama sistem daring telah diberikan melalui e-learning atau WhatsApp group untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam memahami materi perkuliahan. Berikutnya, dosen memberikan materi ajar menggunakan contoh-contoh yang aktual dari hasil penelitian terbaru. Lalu berikutnya, dosen memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertanya dan berdiskusi, sehingga
Anda lebih mengerti tentang konsep dan teori. Berikutnya, tugas-tugas perkuliahan telah dinilai secara adil dan dosen memberikan umpan balik konstruktif sehingga Anda menjadi lebih mengerti konsep yang diberikan. Lalu berikutnya, ketepatan waktu dosen memulai dan mengakhiri kuliah sesuai jadwal. Lalu yang terakhir, dosen mampu memotivasi Anda untuk aktif dalam proses pembelajaran dan penelitian. Jadi ini dinilai dalam skala Likert 1-4, di mana 1 isinya indikatornya sangat tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang ada di kiri ini. Semakin besar menunjukkan semakin setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang ada di sebelah kiri ini. Terakhir, kita memberikan saran kepada masing-masing dosen. Kalau tadi kita pertama Prof. Dr. Insinyur Husaini MT IPU, ini kita berikan saran. Lalu kita klik berikutnya. Ini saya misalkan. Misalnya, ini nanti bisa kita hapus, ini hanya ilustrasi. Nah, saran ini nggak wajib diisi, dia sifatnya opsional. Berikutnya kita isi dosen kedua. Kebetulan di program studi DIT itu hanya ada 1 mata kuliah, hanya ada beberapa kelas paralel yang diasuh oleh 4 orang dosen. Jadi nanti setiap mahasiswa semester genap, khususnya angkatan 2020, akan mengisi 4 orang dosen yang berbeda untuk kegiatan survei ini. Pertanyaannya untuk setiap dosen sama. Dosen yang ketiga. Oke, ini saya mau ilustrasikan seandainya di dosen keempat kita nggak ada waktu untuk melanjutkan isi survei karena mungkin ada kesibukan atau ada kepentingan lainnya, kita bisa klik lanjutkan nanti. Misalkan saya buat nama saya Rahmat, sandinya 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Kita ketik sekali lagi kata sandinya atau password 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Terus email. Saya rekomendasikan menggunakan email Unsia. Baik, setelah itu kita klik simpan sekarang. Setelah ada konfirmasi survei Anda berhasil disimpan, nanti ketika Bapak Ibu mau menyambung isi surveinya, Bapak Ibu buka buka email Bapak Ibu. Ini saya tutup dulu untuk ilustrasikan, kita buka di lain waktu. Nah, di sini ada masuk email. Ada masuk email. Nah, ini dikirim pukul 2 lewat 57 yang tadi. Nah, nanti ketika mau sambung survei, buka email, tinggal klik link ini. Oke. Nah, di sini langsung bersambung ke dosen keempat. Jadi nggak ulang lagi dari dosen pertama, kedua, ketiga, langsung dosen keempat.
berikutnya. Tadi ada yang tertinggal. Oke. Nanti sampai dengan keluar ucapan terima kasih, artinya survei sudah selesai. Oke, karena ini saya coba-coba, jangan mengganggu penilaian yang asli. Ini saya coba keluar dan bersihkan survei. Ini saya ilustrasikan karena saya tidak menyimpan data survei ini karena untuk ilustrasi saja. Baik, berikutnya survei yang kedua. Yaitu survei kepuasan mahasiswa. Nanti teman-teman mahasiswa-mahasiswi isi NIP atau NPM masing-masing. Ini ada kata pengantarnya. Ini kita pilih nama program studi kita, misalkan Doktor Ilmu Pertanian. Kami terus masuk program sarjananya tahun berapa, misalkan 2019. Lalu klik berikutnya. Nah, di sini instrumennya berbeda. Instrumen di sini terkait dengan kepuasan terhadap sarana dan prasarana serta layanan pasca sarjana. Kalau yang survei pertama tadi, EPBM, respon terhadap proses belajar mengajar oleh dosen-dosen pengampu mata kuliah di lingkungan pasca sarjana. Jadi di sini juga menggunakan skala Likert kurang, cukup, baik, sampai dengan sangat baik. Apa aja yang ditanyakan? Di sini kualitas dan kemampuan staf tenaga kependidikan, terus kemampuan program studi dalam memastikan proses pembimbingan, penyusunan proposal, dan penelitian sesuai dengan sasaran mutu masa studi mahasiswa. Berikutnya, kemauan dari staf tenaga pendidikan program Pascasarjana USK dalam membantu mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat. Lalu, peran program studi dalam membantu menyelesaikan permasalahan mahasiswa dalam kelancaran proses perkuliahan, penelitian, atau bimbingan. Berikutnya, daya tanggap respon dosen terhadap umpan balik dalam proses pembelajaran atau pembimbingan. Berikutnya, kemampuan staf tenaga kependidikan program Pascasarjana USK dalam memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan. Berikutnya, permasalahan atau keluhan mahasiswa sudah ditangani dengan baik dan sesuai harapan oleh Pascasarjana Prodi. Lalu berikutnya, ketersediaan waktu yang disediakan secara efektif oleh dosen dalam proses pembelajaran atau pembimbingan. Berikutnya, ketersediaan atau kepedulian staf program Pascasarjana USK untuk memberi perhatian kepada mahasiswa. Lalu program studi mendukung kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan potensi mahasiswa dalam bidang akademik, perkuliahan, dan penelitian. Berikutnya, dosen bersikap kooperatif dan bersedia membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan terkait perkuliahan, pembimbingan, dan penelitian. Lalu berikutnya, bagaimana penilaian Anda terhadap kecukupan, aksesibilitas, kualitas sarana dan prasarana, parkir, toilet, tempat sampah, wifi area di program Pascasarjana USK. Lalu berikutnya, ketersediaan fasilitas pembelajaran, buku referensi, ruang baca atau perpustakaan, infokus, moduler, AC, dan LCD. Lalu terakhir, ketersediaan platform media dalam proses
pelaksanaan pembelajaran secara daring. Lalu kritik dan saran untuk layanan USK. Baik, demikian presentasi dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi bisa mengisi survei ini dengan objektif. Harapannya jangan diisi karena jangan diblok KRS, tapi kalau bisa seobjektif mungkin untuk evaluasi dan pengembangan program pascasarjana ke depan. Baik, terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.